Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan e-learning dasar-dasar Promkes yang pada hari ini kita akan membahas mengenai metode dan teknik penyuluhan. Penyuluhan memiliki berbagai makna, antara lain strategi ya. Strategi ini adalah metode atau cara bagaimana penyampaian yang tepat ya dalam melakukan penyuluhan. Kemudian yang kedua adalah kombinasi pengalaman belajar. Jadi ketika kita melakukan penyuluhan, secara otomatis atau sebaiknya ya kita melakukan kombinasi ya mengenai apa-apa yang kita ketahui secara teoritis dan apa-apa yang pernah kita rasakan sebagai pengalaman belajar di dalam kehidupan. Sehingga nanti ketika penyuluhan, orang akan lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah fasilitasi. Fasilitasi ini adalah proses pendampingan di masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa memulai dari yang sebelumnya tidak tahu, ya, kemudian kita dorong mereka untuk mau melakukan perubahan perilaku dan pada akhirnya mereka mampu untuk melakukan perubahan perilaku. Nah, apa yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan merupakan upaya ya untuk menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan sehingga masyarakat itu memiliki kesadaran atau awareness, memiliki pengetahuan atau knowledge gitu ya, kemudian memahami atau mengerti, bahkan mampu atau enable untuk melakukan sesuatu yang kita sampaikan melalui penyuluhan. Tentunya dalam hal ini yang dimaksud adalah perubahan perilaku sehingga mereka menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, penyuluhan ini meliputi perubahan yang sifatnya kognitif atau perubahan pengetahuan, afektif atau perubahan sikap ya, dan psikomotorik atau perubahan perilaku. Jadi, kalau kita lihat dari bagan ini, penyuluhan atau public health counseling itu adalah upaya untuk merubah KAP ya. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan, yang kedua adalah attitude atau sikap masyarakat, kemudian yang ketiga adalah practice atau praktek gitu ya dari perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Dan ini penyuluhan ini bisa dikatakan berhasil jika perubahan terhadap 3 hal ini dilakukan secara kontinus oleh masyarakat atau secara berkelanjutan. Bukan hanya terjadi perubahan setelah kegiatan penyuluhan, kemudian balik lagi ke kondisi awalnya, dan kita harapkan di sini adalah perubahannya secara kontinus atau berkelanjutan. Menurut Allo tahun 2006, keberhasilan sebuah penyuluhan itu tergantung pada 2 hal. Yang pertama adalah metode dan yang kedua adalah teknik. Lalu, apa itu metode dan teknik ya? Mari kita lihat. Metode adalah tools ya kalau di sini diperlihatkan. Jadi, metode itu adalah cara yang kita gunakan untuk melakukan sebuah penyuluhan. Sedangkan teknik adalah how to use the tools ya. Jadi, kita tadi sudah memilih cara kita untuk melakukan penyuluhan. Misalnya, caranya adalah penyuluhan individu misalnya, maka tekniknya bagaimana kita melakukan penyuluhan individu itu, misalnya kita melakukan kunjungan rumah ya, jadi seperti itu konsepnya antara metode dan teknik. Kemudian metode penyuluhan itu terbagi menjadi beberapa macam ya, disesuaikan dengan misalnya yang pertama ini adalah jumlah sasaran. Kalau berdasarkan jumlah sasaran, penyuluhan itu dibedakan menjadi 3 macam ya. Yang pertama adalah penyuluhan individual, artinya yang sifatnya person to person ya. Kemudian metode kelompok atau pemberian penyuluhan berupa kelompok-kelompok kecil. Kemudian yang ketiga adalah penyuluhan massa, yang dalam hal ini objeknya atau subjeknya itu sangat banyak gitu ya. Bahkan tak terhingga ya kalau kita melakukan penyuluhan yang sifatnya tidak langsung, misalnya melalui siaran televisi, radio, itu kan sasarannya bersifat massa. Bahkan kita tidak tahu berapa banyak
mereka yang mendengar atau menangkap pesan dari metode tersebut. Kemudian yang kedua, metode penyuluhan itu dibedakan menjadi cara penyampaian ya, berdasarkan cara penyampaian. Yang pertama itu secara langsung, yang kedua tidak langsung. Yang mana yang langsung, yang mana yang tidak langsung. Yang langsung adalah ketika kita menyampaikan informasi itu tatap muka secara langsung, tanpa melalui media. Sedangkan kalau yang tidak langsung itu melalui channel tertentu atau melalui media. Selanjutnya ada lagi pembedaan metode penyuluhan itu berdasarkan konsep didaktif dan sokratif ya. Yang pertama kita bahas dulu adalah konsep didaktif. Di dalam konsep ini fasilitator atau penyuluh kesehatan itu memiliki peran yang lebih besar ya. Sedangkan masyarakat itu perannya lebih kecil ya dalam proses penyuluhan. Dan bisa kita simpulkan bahwa penyuluhan didaktif ini sifatnya adalah one way. Artinya komunikasi yang terjadi itu adalah komunikasi yang satu arah. Satu arah berarti tidak ada timbal balik secara langsung antara masyarakat dan fasilitator gitu ya. Nah, kegiatan penyuluhan secara didaktif ini ya bisa dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung gitu ya. Kalau yang langsung berarti mereka berada di dalam satu ruangan tertentu gitu ya. Kemudian dilakukan penyuluhan secara langsung ya, tetapi tetap tanpa feedback ya, tanpa feedback karena sifatnya di sini adalah one way. Misalnya ada seorang pidato ya dalam sebuah ruangan. Habis pidato itu nggak ada proses feedback misalnya. Nah, itu namanya one way. Kemudian kalau yang sifatnya tidak langsung berarti one way tetapi tidak langsung. Misalnya pidato yang kita lihat di dalam televisi, kan kita nggak mungkin bisa komen ke dalam atau menyampaikan kepada stasiun TV tertentu gitu ya. Kecuali kalau misalnya yang sifatnya membuka layanan interaksi gitu ya. Oke, nah kemudian yang kedua itu ada metode penyuluhan yang sifatnya sokratif. Nah, di sini penyuluhan yang sifatnya sokratif ini fasilitator perannya itu lebih sedikit sebenarnya ya. Kemudian peran masyarakat itu lebih banyak. Sehingga yang terjadi adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah terjadi ketika fasilitator menyampaikan informasi, kemudian ada proses timbal balik, ada tanya jawab, ada diskusi gitu ya dengan fasilitator yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, begitu juga dengan metode penyuluhan didaktif, metode penyuluhan sokratif ini juga bisa dilakukan dalam dua cara gitu ya, ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Kalau yang secara langsung berarti di mana fasilitator dan masyarakat itu bisa berkumpul dalam satu ruangan yang sama gitu ya. Sedangkan kalau yang sifatnya tidak langsung berarti ada media yang memperantarai. Misalnya kalau kita melakukan diskusi melalui Zoom, nah itu adalah kegiatan penyuluhan yang sifatnya sokratif dan dilakukan secara tidak langsung karena melalui media gitu ya atau melalui televisi dan lain-lain. Oke ya, jadi diharapkan melalui penjelasan ini kita bisa membedakan antara penyuluhan yang sifatnya didaktif dan sokratif. Nah, kemudian kita lihat di sini ada two-way method gitu ya. Two-way method tadi adalah komunikasi dua arah. Bisa kita lihat di sini kalau yang sifatnya langsung itu two-way method ini antara lain yang pertama diskusi gitu ya. Kemudian curah pendapat. Kemudian demonstrasi. Demonstrasi di sini maksudnya adalah mendemonstrasikan atau menunjukkan ya sesuatu ya, bagaimana misalnya cara membuat oralit, misalnya larutan oralit. Kemudian kita demonstrasikan, ambil air 1 gelas, ambil gula misalnya 1 sendok makan, ambil garam 1/4 sendok teh misalnya gitu ya. Nah, itu adalah proses demonstrasi atau kayak misalnya peragaan penggunaan seat belt dan lain-lain pada saat kita sebelum memulai penerbangan misalnya ya oleh pramugari. Nah, seperti itu ya, demonstrasi, simulasi. Nah, simulasi itu mirip ya tadi ya, bisa digunakan juga untuk mensimulasikan sesuatu.
Kayak eh, apa ya, kayak pramugari tadi ketika dia melakukan peragaan gitu ya, itu sekaligus juga adalah melakukan simulasi. Simulasi itu adalah sesuatu yang kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan ketika sesuatu kemungkinan akan terjadi. Misalnya kalau kayak di pesawat itu kan jika ada kondisi yang tidak sesuai dengan prosedur di dalam pesawat misalnya ya, maka kita harus melakukan apa misalnya mengambil kantong oksigen, kemudian mengambil pelampung misalnya ya. Nah, itu dilakukan secara simulasi. Kemudian bermain peran. Bermain peran ini bisa dilakukan dengan misalnya dalam sebuah pertunjukan. Ada yang berperan sebagai dokter, ada yang berperan sebagai masyarakat, ada yang berperan sebagai kades misalnya gitu ya. Nah, bisa juga dia dikemas dalam bentuk sosiodrama gitu ya, dan drama yang sifatnya sosial gitu. Bukan drama-drama yang kita lihat selama ini di televisi ya yang sifatnya hanya penuh dengan percintaan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah simposium. Simposium ini biasanya bagian dari sebuah seminar ya. Ada seminar besar gitu ya, kemudian nanti kita dikelompokkan dalam ruangan-ruangan tertentu yang membahas topik tertentu. Nah, itu namanya simposium. Kalau seminar kan itu biasanya topiknya general, semua orang bisa ikut seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah contohnya studi kasus. Jadi, kalau kita punya sebuah sebuah kasus, kemudian kita pelajari, kita analisis. Nah, itu namanya kan di dalamnya pasti ada sebuah diskusi ya. Nah, itu namanya studi kasus. Kemudian kalau yang tidak langsung ya, two-way method ini adalah apa-apa yang kita lakukan tadi. Bisa saja yang kita lakukan di secara langsung tadi bisa dilakukan juga di metode tidak langsung ini, asalkan dia melalui media tertentu. Misalnya kita diskusi, tetapi medianya apa? Melalui telepon. Kita diskusi melalui Zoom, misalnya seperti itu. Nah, itu ya bedanya antara yang langsung dan tidak langsung. Kemudian selanjutnya adalah apa saja aspek-aspek dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan yang kita perlu pelajari ya. Yang pertama adalah tujuan ya. Apa sebenarnya tujuan kita dalam melakukan penyuluhan? Tentunya kalau kita flashback ke slide sebelumnya, tujuan dari penyuluhan itu adalah untuk membuat masyarakat tahu, sadar dulu ya, tahu dan mampu gitu untuk melakukan perubahan perilaku. Yang kedua adalah kita perlu tahu sarana dan prasarananya. Jadi kalau kita mau melakukan penyuluhan, cek dulu. Kita mau melakukan penyuluhan itu pakai media apa misalnya ya. Nanti ketika kita penyuluhan misalnya di desa, kalau kita yang tadinya mau pakai laptop misalnya ya, mau memakai pengeras suara, pastikan dulu ada nggak ya saluran listriknya gitu ya di desa tersebut. Nah, kalau misalnya kita tidak memikirkan hal ini sebelum kita melakukan penyuluhan, maka mungkin kita akan kaget ketika kita datang, loh kok nggak ada listriknya gitu ya. Sehingga dari sini nanti kita bisa memikirkan plan B-nya gitu ya, kalau kita sudah identifikasi sebelum melakukan penyuluhan. Nah, kemudian kita juga perlu pikirkan waktu yang tepat ya. Waktu yang tepat itu kapan? Ya tentu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau waktunya pagi sampai jam 12 itu masyarakat misalnya punya kesibukan untuk bekerja, maka jangan pilih melakukan penyuluhan di jam tersebut. Nggak akan ada yang datang gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian fasilitator atau petugas itu harus dipilih ya secara tepat. Fasilitator harus mampu menguasai materi yang nanti akan disampaikan gitu ya. Jangan sampai nanti ketika proses diskusi fasilitatornya gagap nggak bisa jawab gitu ya. Nah, itu ya yang bisa diperlukan terkait dengan petugas. Kemudian yang terakhir itu adalah kelompok sasarannya sendiri. Perlu kita identifikasi siapa kelompok sasaran kita. Apakah dia anak sekolah dasar misalnya ya, remaja, ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak gitu ya, sehingga nanti topiknya pun akan menyesuaikan pada kelompok sasaran ini.
Kalau pembelajaran tentang PHBS yang ringan, misalnya cuci tangan gitu ya, gosok gigi gitu, mungkin sasarannya bisa dipilih yang sasaran-sasaran dini gitu ya, misalnya anak-anak sekolah dasar gitu. Walaupun mungkin di tingkatan-tingkatan berikutnya, misalnya remaja, dewasa, dan lain-lain, tetap kita bisa melakukan pemberian informasi yang sama, tetapi konsepnya akan berbeda. Misalnya kalau anak-anak itu konsepnya lebih ke bermain, bernyanyi, misalnya ya. Nanti kalau ke orang dewasa metodenya berbeda. Seperti itu. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan penyuluhan. Yang pertama yang perlu kita pelajari adalah kebutuhan dari masyarakat itu sendiri atau need ya. Jadi kita perlu mengidentifikasi sebenarnya permasalahan kesehatan apa yang terjadi di masyarakat tersebut ya. Jadi yang akan kita jadikan bahan untuk melakukan penyuluhan nantinya adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, permasalahannya apa. Kemudian ini bersambung ya dari kebutuhan masyarakat itu apa, misalnya kebutuhan untuk hidup sehat dan setelah kita identifikasi permasalahan kesehatannya adalah hal-hal tertentu, misalnya stunting gitu ya, berarti masalah kesehatannya adalah banyaknya balita yang tingginya tidak sesuai dengan teman-teman seusianya. Oke, nah di health problem sebenarnya kita bisa menuliskan atau membuat list ya seberapa banyak permasalahan kesehatan yang terjadi di suatu daerah gitu ya. Misalnya ada permasalahan sampah, tadi stunting, kemudian ada permasalahan air bersih gitu ya, jaminan kesehatan masyarakat gitu ya, Soskes. Kemudian dari beberapa permasalahan tersebut kita buat prioritasnya. Yang mana yang kira-kira yang paling memungkinkan ya untuk kita menyelesaikannya. Jadi kalau kita membahas tentang prioritas masalah, pilihlah masalah yang kemungkinan untuk menyelesaikannya itu lebih cepat dan kita bisa menggunakan sumber daya yang ada gitu. Kalau kita menilai ini misalnya permasalahan kesehatannya butuh sangat banyak tenaga, waktu, dan lain-lain, maka kita tidak usah mengurutkan dia di prioritas yang atas. Oke, kemudian kita rencanakan apa yang akan kita lakukan dalam penyuluhan. Jadi, apa tujuannya, kembali lagi ya, audiensnya siapa, pesannya seperti apa, metode yang kita gunakan seperti apa, ya, apakah langsung, tidak langsung, kelompok kecil, massa, dan seterusnya, ya. Kemudian, kita tentukan juga modelnya apa, gitu. Apakah modelnya pendekatan, two-way method misalnya ya, apakah one-way method. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan itu membutuhkan evaluasi supaya nanti setelah kegiatan kita selesai kita dapat mengidentifikasi apa nih kelebihannya ya dari kegiatan penyuluhan kita. Atau kita juga bisa mendeteksi apa sih kekurangannya sehingga penyuluhan kita ini dinilai masih ada hal-hal yang belum efektif gitu. Kemudian selanjutnya kita setelah direncanakan maka dilakukan ya, ada actionnya, dilakukan, diimplementasikan. Kemudian ketika sudah diimplementasikan kita harus menilai gitu ya. Penilaiannya bisa dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah penilaian awal ya atau disebut sebagai formative evaluation ya. Kemudian ada penilaian proses atau proses evaluation. Kemudian yang ketiga adalah summative evaluation atau penilaian akhir setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Nah, ketika kita sudah melakukan penilaian, tentu kita sudah bisa membayangkan ya apa positifnya, apa negatifnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Sehingga dari itu kita bisa merencanakan upaya perbaikan atau upaya optimalisasi di masa yang akan datang. Oh, kalau kita mau melakukan penyuluhan lagi nih, tahun berikutnya atau periode berikutnya, maka hal-hal ini harus diperbaiki misalnya. Hal-hal seperti X misalnya harus ditambahkan atau dikurangi dan seterusnya.
Baik, yang pertama kita bahas adalah penyuluhan perorangan ya. Penyuluhan perorangan ini bisa dilakukan dengan kunjungan rumah untuk mengetahui permasalahan kesehatan apa yang terjadi pada perorangan atau individu yang ada di dalam sebuah keluarga. Nah, di dalam kegiatan kunjungan rumah tentunya kita harus membangun relationship dulu ya sebelum mengetahui permasalahan kesehatan apa yang mereka rasakan ya. Lalu setelah mengetahui permasalahan kesehatannya, kita berupaya untuk mendorong, memotivasi masyarakat ini untuk mencegah ya terjadinya keparahan permasalahan kesehatan atau bahkan bisa memperbaiki kualitas hidupnya di masa yang akan datang. Nah, contohnya kegiatan kunjungan rumah ini adalah misalnya kegiatan kunjungan kader ke sasaran posyandu gitu ya. Misalnya sasaran posyandu ini nggak datang ke pelayanan pada saat hari buka posyandu, sehingga kader untuk mengetahui dan memantau perkembangan kesehatan sasaran posyandu mereka datang ke rumah masyarakat gitu. Nah, di sana mereka mengidentifikasi kenapa mereka nggak datang, masalah kesehatannya apa, lalu mereka lakukan penyuluhan di situ. Nah, ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan saat melakukan kunjungan rumah ya. Yang pertama tentunya kita harus memahami maksud dan tujuan kita melakukan kunjungan rumah ya. Jangan sampai kita ibaratnya gagal fokus gitu ya ketika melakukan kunjungan rumah. Harus back to apa sebenarnya yang menjadi maksud dan tujuan kita. Kalau kita mau mengidentifikasi kayak ibu-ibu kader posyandu tadi, mau mengidentifikasi misalnya kenapa balita tidak datang ke posyandu, kemudian mau melakukan pengukuran terhadap antropometri adik-adik tersebut gitu ya, sehingga kita tahu gitu ya apa permasalahan kesehatannya. Terus kita mencoba meminta penjelasan gitu ya dari masyarakat mengenai permasalahan kesehatannya apa, dan kita juga harus menunjukkan rasa simpati kepada masyarakat ya. Nah, selanjutnya baru terakhir kita simpulkan, kita ingatkan kembali dan kita beri feedback kepada masyarakat ya. Jadi kunjungan rumah itu sifatnya mengetahui health problemnya apa, lalu kita uraikan gitu ya secara sederhana apa yang bisa menjadi problem solving bagi permasalahan tersebut. Misalnya kalau tadi masalah gizi ya, kemudian kalau masalah counseling anggaplah ada kunjungan rumah terkait dengan pemeriksaan jentik misalnya ya di rumah. Nah, terus kalau sudah ditemukan jentik nyamuk misalnya ya di rumah warga X, lalu kita berikan penjelasan sebagai fasilitator, sebagai penyuluh kesehatan, kita harus kasih tahu bahwa bahayanya kalau misalnya jentik ini berkembang biak menjadi nyamuk, kemudian nanti kita akan istilahnya punya kemungkinan untuk terinfeksi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Nah, itu ya. Kemudian kalau tadi penyuluhan perorangan, sekarang adalah penyuluhan kelompok. Nah, penyuluhan kelompok ini merupakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada kelompok-kelompok tertentu. Di masyarakat itu sangat banyak ya kelompok-kelompok masyarakat. Misalnya ada kelompok tani, kelompok arisan, PKK, pengajian gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, untuk penyuluhan kelompok biasanya jumlah peserta itu dibatasi 10-40 orang. Sebenarnya kalau sudah sampai 40 orang itu sudah cukup besar gitu ya. Tetapi kalau kita pakai metodenya penyuluhan kelompok, maka 40 orang tadi bisa kita bagi-bagi dalam beberapa kelompok. Sehingga fasilitatornya perlu diperbanyak. Anggaplah misalnya kita melakukan penyuluhan kelompok 10 orang itu satu fasilitator. Berarti kita butuh 4 fasilitator nih untuk memfasilitasi 40 orang yang menjadi sasaran penyuluhan kelompok. Kemudian kegiatan penyuluhan kelompok ini bersifat diskusi kelompok yang terarah gitu ya. Jadi kayak ada namanya itu focus group discussion. Jadi diskusi kelompok yang terarah di mana ada fasilitator, kemudian ada masyarakat, dan melalui kegiatan FGD itu sekalian nanti bisa dilakukan kegiatan penyuluhan kelompok.
Selanjutnya yang terakhir adalah penyuluhan massa. Nah, kalau kita merujuk kepada kata-kata terminologi massa, berarti kan sangat besar ya. Sasarannya sangat besar, kemudian kemungkinan besar komunikasinya itu satu arah gitu ya. Dan bahkan peserta tidak saling mengenal. Misalnya ada sebuah webinar yang mengundang seluruh masyarakat Indonesia misalnya. Ya, nggak mungkin kita kenal semua ya seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini namanya kelompok massa. Tetapi ada juga sih kelompok massanya itu yang tidak terlalu luas gitu ya. Misalnya kalau tadi penyuluhan kelompok itu sekitar 40 orang gitu ya, maka penyuluhan massa itu ketika dia sudah lebih dari 40 orang, misalnya 100 atau 150 gitu ya, dan seterusnya, itu bisa dikatakan sebagai penyuluhan massa. Kayak kita melakukan atau mengikuti sebuah seminar lah ya, contohnya. Nah, ciri-ciri dari penyuluhan massa itu jumlah masyarakatnya atau sasarannya itu sangat besar. Ya, kemudian yang kedua heterogen ya. Heterogen itu berarti berasal dari berbagai macam background gitu ya. Ada petani, buruh, PNS gitu ya. Kemudian ada laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, remaja gitu ya. Nah, itu contohnya adalah heterogen. Kemudian sifatnya biasanya terencana dan tertentu. Kalau kita mau melakukan penyuluhan massa, biasanya step-step persiapannya tuh udah dilakukan jauh hari sebelum hari H gitu ya, sehingga pada saat hari H kita melakukan komunikasi massa itu semuanya berjalan efektif tanpa gangguan teknis atau gangguan lainnya. Kemudian yang keempat adalah komunikasinya pasti satu arah gitu ya, kalau misalnya penyuluhannya massa. Dan yang terakhir adalah pesannya bersifat umum. Jadi semua bisa mendengar, semua pesan yang disampaikan itu bisa berguna bagi semua kelompok sasaran gitu. Nah, ini ada beberapa metode penyuluhan massa ya. Misalnya diskusi panel. Diskusi panel itu misalnya ada seminar, terus ada pembicaranya lebih dari satu. Ketika mereka melakukan penyampaian informasi, mereka bergiliran gitu di panel. Lalu kalau misalnya udah masuk sesi diskusi, nanti juga mereka menjawabnya secara berurutan. Seperti itu ya. Seminar ini sudah sering kita ikuti ya. Simposium tadi juga sudah saya jelaskan di awal. Kemudian pameran, demonstrasi, kampanye ya, ceramah, bermain peran gitu. Nah, penyuluhan massa ini sangat beragam gitu ya metode-metodenya, yang pasti dia kegiatan komunikasinya itu kebanyakan adalah satu arah. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pertemuan e-learning kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi sebuah ilmu bagi kalian untuk menerapkan nanti bagaimana caranya ketika kita melakukan penyuluhan. Karena sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat, kelak nantinya kita akan menjadi bagian dari penyuluh kesehatan masyarakat. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.